Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan olah data statistik menggunakan software SPSS, di mana olah data statistik ini akan mengacu pada penelitian yang saya lakukan dengan kawan-kawan. Berjudul The Role of Financial Literation in Moderating the Relationship Between Access to Financial and the Growth of MSMEs in West Kalimantan Province, Indonesia. Dari judul ini kita bisa memahami bahwa dikatakan financial literation memoderasi, literasi keuangan memoderasi hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Jadi, yang berfungsi menjadi variabel moderasi adalah literasi keuangan. Sebagai variabel bebas atau variabel independen adalah access to financial. Dan sebagai variabel dependent ataupun variabel terikat adalah the growth of MSMEs, ya, pertumbuhan UMKM. Dan datanya adalah sebagai berikut, ya. Ini data SPSS-nya. Total ada 390 responden yang telah mengisi kuesioner ini, ya. Kuesionernya saya sebarkan menggunakan Google Form. Google Form. Nah, ini ya, menggunakan bahasa Indonesia. Atau kemudian saya distribusikan ke teman-teman selaku pengelola UMKM di seluruh Kalimantan Barat. Dan terkumpullah total 390 orang responden. Nah, jadi mereka mengisi ini kuesionernya, ya, mengisi secara online, tidak melalui printout kuesioner. Dan mereka mengisi kategori, lokasi UMKM, ada di mana ya, tersebar di 14 kabupaten dan kota, kemudian usia UMKM, kriteria UMKM. Ya, di sini ada contoh pernyataannya. UMKM Anda memiliki buku rekening tabungan. Nah, punya atau enggak buku rekening tabungan? Kalau punya, jawablah setuju. Kalau tidak, jawablah sangat tidak setuju. UMKM Anda memiliki kemampuan untuk menganalisis kinerja keuangan secara berkala. Apakah menyetujui dengan pernyataan ini? Jadi, saya berusaha untuk mengukur apakah literasi keuangan itu mampu memoderasi hubungan antara akses keuangan dengan pertumbuhan keuangan. Logikanya bisa, ya. Logikanya harusnya bisa. Nah, maka kita tidak bisa hanya sekedar menduga, namun kita harus menelitinya sehingga terciptalah, ya, terjawablah hipotesis ataupun dugaan kita melalui penelitian empiris. Ini datanya, ya, kategorinya, lokasi, kriteria, usia, dan seterusnya. Nah, ini LK1, artinya literasi keuangan 1 sampai literasi keuangan 10. Dan ini total dari kuesionernya. Jadi yang menjawab 1 ini artinya sangat tidak setuju. Yang jawab 4 ini artinya setuju. Ya, yang menjawab 5 ini artinya sangat setuju. Nah, jadi skalanya 1 sampai 5, di mana poin 1 adalah sangat tidak setuju. Terus poin 5 adalah sangat setuju. Dan ini total, ya. Total dari jawaban responden. Ada berapa? Total jawabannya 34. PP, ya. PP1 sampai PP10 pertumbuhan perusahaan. Nah, sama. Ditotalkan ada 23. AK, ya, AK1 sampai AK10. Akses keuangan. Ini ada total ada 43. Nah, ini moderasinya, ya. Ya, akses keuangan dikalikan literasi keuangan. Ini hasil perkalian. Kemudian dijumlahkan. AL versus, ya, AL times LK, ya. Akses keuangan dikalikan dengan literasi keuangan. Jadi contoh modelnya adalah sebagai berikut, ya. Model penelitian di mana literasi keuangan berfungsi sebagai variabel moderasi. Gambarnya seperti apa? Gambar seperti ini.
Nah, ini dia. Ya, maaf. Nah, ini dia. Ya, literasi keuangan sebagai variabel moderasi untuk memberikan pengaruh antara access to finance dengan MSME's growth, dengan pertumbuhan UMKM. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Ini adalah variabel, maaf, ini adalah persamaan regresinya. Model 1, model 2, dan model 3 ini ada perkaliannya, X dan Y. Perkalian antara ini dengan ini. Ya, untuk melihat apakah literasi keuangan bisa memoderasi hubungan antara akses keuangan dengan pertumbuhan UMKM di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ya, kita buka SPSS-nya. Kita tinggal meregresikan, ya, karena di sini telah dilakukan uji instrumen kuesioner, ya, uji validitas dan uji reliabilitas sudah dilakukan sehingga dianggap valid dan reliable. Selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi sederhana, ya, analisis regresi sederhana. Regresi linear untuk yang model 1 dulu, ya. Karena kita ada 3 model, model 1, model 2, dan model 3. Kita akan lihat dulu untuk yang model 1. Persamaannya kita lihat X dengan Z, ya, X dengan Z. X itu apa, Y itu apa? Kita lihat di sini. Nah, di sini X itu access to finance, Z adalah pertumbuhan UMKM, dan Y-nya sebagai variabel moderasi. Oke, X sebagai akses keuangan, dan Z adalah pertumbuhan UMKM, kemudian Y-nya adalah literasi keuangan. Nah, ini dia. Berarti X sebagai variabel bebas, dan Z-nya sebagai variabel terikat. Oke, X-nya adalah akses keuangan. Oke. Kita lihat akses keuangan. Sini sebagai variabel bebas, dan pertumbuhan perusahaan ataupun pertumbuhan UMKM sebagai variabel terikat. Langsung oke kan? Hasilnya di output, ya. Output olah data. Gimana hasilnya? Apakah signifikan ataupun tidak? Kita lihat dari tabel yang akan tampil sebentar lagi. Nah, ini tabelnya. Nah, itu muncul, ya. Untuk yang kita lihat, ya, signifikan hasilnya. Untuk yang tabel koefisien, ya, kita lihat di unstandardized coefficient ini bernilai positif. Standardized juga sama bernilai positif, dan ini signifikan. Kurang dari 1%, kurang dari 0,01. Maka akses keuangan semakin meningkat, akses keuangan semakin tumbuh UMKM tersebut, ya. Di sini cara membacanya, semakin meningkat akses keuangan, semakin bertumbuh perusahaan tersebut, semakin bertumbuh UMKM tersebut, signifikan positif. Model summary adjusted R-square itu 0,463 atau 46,3%. Oke, ini signifikansinya goodness of fit, ya, kurang dari 1%, sehingga dikatakan ini sebagai model yang baik. Karena signifikansinya kurang dari 1%. Untuk model yang kedua, kita lihat Y terhadap Z. Oke, Y terhadap Z. Y-nya adalah literasi keuangan, Z-nya adalah akses keuangan.
literasi keuangan, akses keuangan. Oke, kita regresikan lagi. Akses keuangan dengan literasi keuangan. Analyze, regresi, linear, analyze, regresi linear, kita rubah ya. Kita reset dulu. Independennya jadi akses keuangan. Oke. Independennya jadi akses keuangan. Kemudian dependennya jadi pertumbuhan perusahaan. Oke kan? Kita lihat tabelnya. Jadi setelah kita regresi akan muncul 3 tabel, ya. Tabel summary, oke. Tabel coefficient, dan tabel ANOVA. Kita perhatikan untuk tabel summary, model of summary, atau biasa kita kenal sebagai koefisien determinasi, adjusted R-square-nya sebesar 46,3%. Ya. Tabel ANOVA, ya, model fit, ya, model baik karena signifikansinya kurang dari 1%. Pun juga untuk yang koefisien uji parsial positif signifikan, berarti semakin meningkat akses keuangan maka semakin bertumbuhlah perusahaan tersebut. Ya, semakin meningkat akses keuangan, semakin bertumbuhlah perusahaan tersebut. Jadi positif signifikan. Yang terakhir, dimasukkan semua ya. X diregresikan, Y, kemudian moderasinya, X dikalikan Y. Di sini sama ya, kita pilih analyze, regresi, linear, ini kita reset dulu. Kita masukkanlah untuk yang X, ya, akses keuangan, Y-nya literasi keuangan, kemudian untuk yang Z-nya pertumbuhan perusahaan. Kita masuk ke variabel terikat, variabel dependen ya, akses keuangan plus moderasinya. Moderasi dimasukkan juga, moderasi antara literasi keuangan dengan akses keuangan, perkalian antara keduanya ya. Lalu kita oke-kan. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Apakah setelah dimoderasi tetap positif signifikan atau tidak? Nah, ya. Kita lihat di tabel uji T-nya. Kita lihat di tabel koefisiennya. Nah, kita lihat. Di sini akses keuangan negatif signifikan, berubah, ya. Jadi semakin meningkat akses keuangan, justru pertumbuhan perusahaan mengalami penurunan. Semakin meningkat akses keuangan, karena ini pola sebaliknya ya, negatif signifikan, maka pertumbuhan perusahaan justru tidak meningkat, justru mengalami pelemahan. Ya, setelah dimasuki variabel moderasi literasi keuangan. Untuk literasi keuangan ini positif signifikan, dan untuk moderasinya positif signifikan. Nah, sebelum diberikan moderasi itu ya, tabel sebelumnya akses keuangan positif signifikan ya. Namun setelah moderasi antara akses keuangan dengan literasi keuangan, justru akses keuangan berubah menjadi negatif signifikan. Ya, ini ada peningkatan, adjusted R-square-nya meningkat menjadi 76,6%. Naik ya. Kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen, variabel terikat meningkat menjadi 76,6% di sini ya. Di mana sebelumnya hanya pada kisaran 40
ya, 46,3%. Demikian ya, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari kembali dan semoga video ini berguna untuk penelitian teman-teman semua. Terima kasih.